Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Maaf mendadak pemberitahuannya dan juga saya baru bisa join. Baik, tak apa. Baik, untuk sesi web 2 kali ini untuk mata kuliah algoritma pemrograman dengan sesi kelas 122, kita akan mulai. Baik. Untuk pertama-tama, karena ini pertama kali, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Baik, saya Radinal Setiadinsa yang akan menjadi tutor online mata kuliah algoritma pemrograman kelas 122 selama 1 semester kali ini. Baik, sehari-hari saya bekerja sebagai dosen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya mengajar di program studi informatika untuk mata kuliah algoritma pemrograman, pemrograman orientasi objek, dan juga pemrograman bergerak. Itu biasanya saya mendapatkan eh, sesi untuk mengajar untuk mata kuliah itu. Baik, untuk awal-awal, seperti biasa, saya ingin menanyakan kepada Mas Adi dan juga Mas Arjuna sehari-harinya seperti apa? Boleh bisa diperkenalkan? Silakan. Silakan Mas Adi dulu atau Mas Arjuna boleh. Silakan. Halo, silakan. Ada yang mau memperkenalkan diri? Mas Adi kesehariannya seperti apa selain mengikuti kuliah di Universitas Terbuka dan juga Mas Arjuna. Ya, maaf Pak, apakah mic saya bisa terdengar? Belum? Tidak terdengar, Mas Adit? Tadi sebelumnya terdengar, sekarang tidak? Mas Adit belum? Mas Arjuna, silakan. Kalau misalnya tidak terdengar, berarti eh, masih ada problem. Silakan kalau seandainya Mas Adit dia bisa. Kalau Mas Arjuna, ingin bisa memperkenalkan diri dulu sehariannya sebagai apa selain mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka. Ada yang mau share? Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. ini ke Waalaikumsalam. Arjuna, silakan Arjuna, Mas Arjuna, boleh. Mas saya Arjuna. Sehari-hari Hmm. saya sebagai apa namanya nih? Eh Pekerja yang sehari-harinya cuma jadi teknisi CCTV aja. Oh, baik. Di daerah mana, Mas? Kalimantan Utara, Kota Tarakan. Oh, mantap. Berarti banyak ya CCTV ya. Biasanya sehari-hari dapat berapa, Mas? Bisa 5, 10 atau kondisinya? Ya, Kalau ada cuma yang masih... cuma saya aja sendiri dia. Oke, baik. Berarti mengikuti untuk apa mata kuliah ini, Untuk menambah pengetahuan gitu. baik, ada pengetahuan. Baik, terima kasih Mas Ajuna. Baik, Mas Adit, bisa atau tidak mic-nya? Ya, sedang mengetik, silakan. Maaf Pak, sepertinya ada device-nya. Oh ya, baik, gak apa-apa. Kalau seandainya terkendala. Baik, kalau seandainya itu sesi untuk perkenalannya sebenarnya cukup. Baik, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Seperti yang saya infokan di dalam grup LMS bahwa untuk web 2 kali ini kita akan membahas mengenai materi 1 sampai materi 5 yang sudah ada juga di LMS di Universitas Terbuka. Saya akan ngebahas lagi.
Saya tahu rekan-rekan nanti kan ada pertanyaan, dan yang paling utama nanti sebelum akhir, setelah sesi 1 sampai 5 akan membahas tentang tugas satu. Tugas satu itu yang seperti sudah di-share dari eh, minggu lalu, bahwa tugas satu, tugas dua, dan juga tugas tiga itu wajib untuk dikerjakan oleh mahasiswa seperti untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman kali ini. Karena kalau tidak, berarti nilai algoritma dan pemrograman ini langsung mendapatkan nilai E. Oke, baik. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu untuk materi kali ini. Baik, sudah terlihat eh ini share screen saya. Sudah, Pak, sudah. Baik, sudah ya, aman ya. Baik, saya izin untuk, oke, baik, ini untuk materi satu yang sudah ada juga di LMS Universitas Terbuka, pengantar algoritma dan pemrograman. Seperti yang jelaskan bahwa mata kuliah ini namanya akan membahas tentang algoritma dan pemrograman secara detail, terus mempresentasikan algoritma dalam bentuk flowchart dan juga pseudocode. Yang paling utama, mata kuliah ini menggunakan bahasa Java dan menggunakan IDE untuk pemrogramannya. Dan yang utamanya ini praktikum. Oke, sama kita akan ngejelas tentang pengantar algoritma dan pemrograman komputer. Pertama, ini ada definisi algoritma menurut pakar yang sudah ada dari Al-Khawarizmi, Donald Ignat, David Bolton, algoritma pengertian dari algoritma, Stone dan Kenneth, dan juga Andreevich, dan juga Markov. Jadi kesimpulan dari para pakar-pakar tersebut adalah algoritma itu adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Itu algoritma. Terus ada juga nih algoritma pendefinisiannya. Kita ingin ke Bogor, bisa naik kereta, bisa naik taksi, dan juga bisa naik angkot. Bisa juga naik mobil, bisa juga naik motor. Banyak jalan eh, menuju ke Bogor dari berbagai cara. Terus ada sih alasan menggunakan algoritma. Alasan algoritma itu sama dengan keterampilan. Itu alasan menggunakan algoritma itu pertama efisien. Jadi kalau seandainya nggak efisien berarti algoritma yang disusun itu tidak baik. Terus abstraksi dan juga reachability. Terus itu dari sisi algoritma. Sekarang dari sisi program dan bahasa pemrograman. Seperti yang namanya dari algoritma dan pemrograman. Jadi algoritma tadi sudah, sekarang programnya. Program itu adalah satu set instruksi yang berkode yang dapat dimengerti oleh komputer untuk memecahkan masalah atau menghasilkan hasil yang diinginkan. Program itu seperti contohnya, ada yang sistem operasi dan juga dari program aplikasi. Sistem operasi yang di dalam komputer itu ada Windows, Linux, macOS, Red Hat, Sun Corbett, Solaris, dan juga FreeBSD. Kalau program aplikasi yang ada di Windows atau di PC itu di laptop masih banyak banget. Ada Firefox, ada Photoshop, Internet Explorer, Word, dan macam-macam antivirusnya, macam-macam. Ini program. Kalau bahasa pemrograman itu adalah bahasa formal yang terdiri set instruksi untuk komputer yang menghasilkan keluaran. Ada bahasa pemrograman tingkat rendah itu mesin,
tingkat menengah itu rakitan, dan juga bahasa tingkat tinggi itu Java, Delphi, dan lain-lain. Ada tadi program, bahasa pemrograman, ada programmer, yaitu orang yang secara profesional bertanggung jawab atas perangkat lunak atau pembuat aplikasi. Nah, ini biasanya salah satu dari orang IT bekerjanya sebagai programmer. Dan itu salah satunya membuat perangkat lunak. Nah, ini yang banyak dicari untuk seorang lulusan IT. Terus penyelesaian masalah dengan program. Yaitu pertama, menganalisa masalah dan membuat algoritma. Yang kedua, menuangkan algoritma ke dalam bentuk program. Yang ketiga, mengeksekusi dan menguji program. Ada ekspresi representasi dari algoritma, yaitu dalam bentuk flowchart dan juga dalam bentuk pseudocode. Seperti dilihat bahwa dalam bentuk flowchart itu ada simbol-simbol, ada persegi panjang, ada jajar genjang, tapi ini fungsinya dan juga ada namanya. Sehingga dan juga dalam membuatnya itu tidak serta-merta bahwa kita menggunakan persegi panjang semuanya aja atau menggunakan jejer genjang aja semuanya. Enggak. Itu ada fungsinya dan ada ketentuannya seperti apa. Nah, ini dalam bentuk flowchart, dalam bentuk simbol, dan juga dalam bentuk pseudocode. Nah, lihat. Ini pseudocode itu hanya tulisan dan di depannya ada huruf. Sorry, ada angka. Angka ini gunanya untuk apa sih, Pak? Gunanya untuk tahu bahwa misalnya ini menjelaskan mengenai eh, ada variabel kecepatan, percepatan, jarak, dan tinggi, dan menghitung nilai kecepatan atau nilai percepatan. Ini bisa tahu ada berapa langkah untuk bisa menghasilkan hal tersebut dari pertama sampai akhir. Dan langkah-langkah ini atau nomor-nomor ini juga berfungsi untuk bisa tahu jika nanti orang lain melihat eh, tulisan tersebut atau program tersebut, tahu letaknya yang salah yang mana atau yang ingin mengoreksinya itu di nomor berapa. Oh, kayaknya deklarasi variabelnya tidak hanya kecepatan sih ya. Tadi apa? Nah, itu bisa dikoreksi. Kayaknya nomor dua perlu kita tambahkan lagi atau mungkin nomor dua kita perlu hilangkan. Nah, itu gunanya seperti itu. Tapi kalau seandainya nggak ada nomor, pasti akan bingung. Ingin mengoreksi atau ingin merevisi di bagian yang mana? Di bagian yang itu yang mana? Nah, nggak ada nomornya. Tapi kalau seandainya udah ada nomor-nomor 1 sampai 9 atau istilahnya nomor-nomornya, kita harus tahu nih, kita lebih mudah dalam mengoreksi, dalam apa namanya, memberikan saran terhadap langkah-langkah dari pseudocode itu. Ini lebih jauhnya lagi atau lebih luasnya lagi nanti ada di slide selanjutnya atau di eh, apa materi yang kedua. Ini cuma sekilas doang. Nah, ciri dan manfaat dari belajar algoritma itu pertama, ciri-cirinya itu ada input atau output, ada prosesnya, ada pola, berpola dan logis dalam menghasilkan output, prosesnya memiliki instruksi yang jelas, dan juga 5 memiliki stopping rule. Seperti manfaatnya itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir logis, berpikir sistematis, mempertajam analisis, dan penyelesaian masalah dengan cepat. Pedomannya, ini nggak ada aturan bakunya dalam menyusun algoritma, tapi biasanya syarat pencapaiannya itu apabila ada input, output, definition, finishes, dan juga dari effective finishes. Baik, itu materi yang pertama. Sebentar. Selanjutnya, membahas materi yang kedua. Ini, membahas tentang struktur dasar dari algoritma. Nah, algoritma sequential pertama itu eh, sebagai berikut. Yang pertama, instruksi dikerjakan secara berurutan, itu sequential. Yang kedua, tidak boleh melompati satu langkah perintah pun.
Contohnya, sebuah algoritma terdapat 20 langkah, maka semua langkah tersebut dikerjakan berurutan mulai dari langkah 1 sampai pada langkah 20 tanpa melewatkan satu langkah pun. Itu sekuensial. Nah, sekuensial dalam flowchart dan juga flowchart bahwa dalam menuliskan atau membuat flowchart dan pseudocode ini dalam sekuensial berarti nggak boleh ada langkah-langkah yang dilempatin. Misalnya, flowchart, start, terus read A, read B, calculate, print sum. Ini nggak mungkin. Dari start, setelah itu langsung print sum. Baru setelah itu read. Itu nggak bisa. Harus langkah-langkahnya dilakukan. Itu sekuensial. Itu juga pseudocode. Mulai ini dari variabelnya 529, B256, hitung A plus B-nya itu cetak sum, selesai. Ini sekuensial. Terus yang kedua, tadi sekuensial, sekarang seleksi. Yaitu seleksi digunakan apabila menemukan atau memiliki kasus dua atau lebih alternatif penyelesaian atau keputusan. Masih sama dalam bentuk flowchart dan record, biasanya keputusan itu yang ada keterangan jika. Pertama mulai tetap, terus usia. Jika usianya lebih dari 17, maka silakan menonton. Jika tidak, maka Anda tidak boleh menonton. Selesai. Nah, ini seleksi yang ada keterangan jika. Itu juga pseudocode. If usia lebih besar else lainnya. Nah, ini keterangan. Itu seleksi. Memilih salah satu. Jika terpenuhi, lanjut. Berarti jika tidak terpenuhi, ini bisa ini kenapa? Apakah harus balik lagi atau tidak? Betul. Ini seleksi. Terus ada perulangan. Banyak hal di dunia ini dilakukan berulang, contohnya mandi, makan, dan lain. Jadi dalam dunia algoritma, banyak hal yang harus berulang untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini perulangan, contoh masih lebih mudahnya emang dalam bentuk flowchart dan juga pseudocode. Mulai, terus ada deklarasi variabel dan juga inisiasi, misalnya A sama dengan 0, B sama dengan 100, A plus 1. Terus jika A lebih besar dari B, maka lanjut selesai. Terus bagaimana jika A kurang dari B? Maka lanjut ulang lagi. Harus A plus 1. Ini contoh dari flowchart. Karena ini perulangan. Itu pun juga sama, jika A plus 1, else 5-1 ke langkah 7. Berarti apa? Selesai. Ini berarti ya. Terus kalau seandainya tidak, apa? Else. Berarti tidak, lanjut cetak A, balik lagi ke A. A-nya itu apa? Oh, A plus 1. Langkah langsung langkah 4. 62, langkah keempat cetak A. 62 ke langkah 4. Berarti balik lagi ke 2, lanjut ke 4. Nah, ini perulangan dalam pseudocode. Baik, itu materi yang nomor 2. Selanjutnya, materi yang ketiga, kita akan ngebahas tentang flowchart. Oke, baik. Ini yang ditunggu-tunggu. Kenapa flowchart? Karena ini salah satu dari tugas, satu yang mesti kalian kerjakan. Apa sih itu flowchart? Bagaimana sih, Pak, mengerjakan flowchartnya itu? Dan ada apa sih namanya, simbol-simbol atau itu apa? Kita lihat di sini. Ini dari materi 3. Flowchart, jenis diagram, grafis, atau simbolik yang mewakili suatu algoritma atau proses-proses tertentu. Setiap langkah dalam algoritma diwakili oleh simbol yang sama atau berbeda dan berisi penjelasan singkat setiap langkahnya. Nah, ini ada contoh mencari kecepatan, mencari percepatan, jarak itu S, waktu itu T. Rumusnya, V itu kecepatan berarti jarak dibagi waktu, nyari percepatan, kecepatan dibagi waktu. Lihat untuk flowchart, mulai. Terus setelah itu deklarasi variabel V A S T. Terus input nilai ST. Kenapa V-nya nggak diinput? Karena V itu akan dicari. Jadi otomatis yang dikasihkan dulu itu adalah jarak dan juga waktu S atau T. Jadi input nilai S dan T dulu. Baru setelah itu bisa didapatkan kecepatannya. Setelah didapat kecepatannya, untuk menghitung percepatan bisa. Karena rumusnya dari
percepatan, itu A itu sama dengan V dibagi T. Sehingga urutan langkah-langkahnya sesuai. Sehingga sudah dapat kecepatan baru tampilkan nilai kecepatannya berapa. Percepatannya berapa, dan ini selesai. Ini salah satu contoh mencari kecepatan menggunakan flowchart. Dan simbolnya juga berbeda-beda nih. Ada persegi panjang, ada ini jajar genjang, sorry, ya jajar genjang. Ini ada trapesium, sorry, ya jajar genjang, kotak segi empat, dan macam-macam. Terus keuntungan menggunakan flowchart yaitu pertama komunikasi, analisis yang efektif, dokumentasi, pengkodean efisien, proper debugging, dan juga pemeliharaan program yang efektif. Ada keuntungan juga ada keterbatasannya. Dari flowchart itu logikanya harus kompleks, perubahan ada modifikasinya itu sulit, dan juga mereproduksinya. Keterbatasannya. Terus, nah ini yang tadi simbol-simbol fungsinya harus tahu ini digunakan untuk apa dan namanya. Ternyata persegi panjang ini nama simbolnya terminator, menunjukkan sebagai awal atau akhir dari proses algoritma. Terus, ini ada nama simbol preparation, digunakan untuk deklarasi atau inisiasi sebuah variabel atau tipe data. Ada nama simbolnya data. Data berupa input dan juga output, dan juga proses. P sama dengan S dibagi T itu simbolnya fungsinya proses, misalnya proses hitung kecepatan dan juga percepatan. Ada juga belah tupat. Ini decision, keputusan. Fungsinya memutuskan dari kemungkinan yang ada. Terus lingkaran, itu konektor. Menyambung aliran flowchart yang terputus karena halaman kerja tidak muat dan harus pindah ke halaman kerja berikutnya. Nih, nanti lingkaran ini kita, dalam contohnya yang nanti akan kita pakai, gimana sih Pak cara mengerjakannya? Kita lihat nanti. Terus raw, tanda panah, itu menyambung aliran langkah dari simbol yang satu ke simbol yang lain. Terus delay, digunakan untuk menunjukkan penundaan atau menunggu proses untuk masukkan dari beberapa proses lainnya. Perumahan dasar membuat flowchart itu pertama, dalam menggambar flowchart yang tepat, semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan dalam urutan logis. Kedua, diagram alur harus rapi, jelas, dan mudah diikuti. Seharusnya tidak ada ruang untuk ambiguitas dalam memahami flowchart. Flowchart harus dibaca dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Simbol proses hanya dapat mewakili satu garis aliran yang keluar darinya. Untuk simbol keputusan, hanya satu garis aliran yang dapat memasukinya. Tapi garis keluar memiliki dua dengan kemungkinan true atau false. Simbol terminal hanya dapat memiliki satu garis aliran saja. Ini pedoman dasarnya. Pedoman dasar dalam membuat flowchart. Dalam membuat flowchart yang tepat, semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan. Lihat, kiri ternyata yang kiri salah, yang kanan yang benar nih, yang sesuai. Kenapa? Karena tidak hanya ini doang aja, tapi harus lengkap. Dalam diagram alur harus rapi, jelas, dan mudah diikuti. Terus contoh flowchart, nah ini langkah-langkahnya. Pertama mulai proses langkah 1, ternyata jika pilihan 1 lanjut, masuk proses langkah 2. Jika pilihan 2 berarti tidak masuk ke proses langkah 1. Ternyata bulat nih, padahal mulai seharusnya harus diakhiri dengan akhir. Mana? Ternyata kalau tidak di sini lihat lagi dari lanjutan dari yang bagian yang kiri. Nah, ini gunanya konektor. Lanjut. Langkah 3, langkah 4, langkah 5, output 1 selesai. Nah, ini gunanya langkah-langkah. Sorry, konektor. Jadi menyambungkan bagian. Jadi, Pak, ada dua gambar. Iya, dua gambar, tapi ini satu kesatuan. Kanan ini merupakan lanjutan dari yang kiri. Jadi bukan bagian yang terpisahkan. Ini bagian satu kesatuan, lanjutan. Seperti itu. Jadi kalau seandainya, wah ternyata nggak muat nih, apakah harus panjang? Terus ternyata nggak. Kalau seandainya keterbatasan, kita kasih lingkaran. Terus dilanjutin di atasnya mulai dari lingkaran. Itu konektor untuk flowchart. Baik, itu merupakan dari flowchart. Selanjutnya, temennya dari flowchart itu biasanya ada, kita lanjut materi keempat, itu ada pseudocode. Ya, betul. Pseudocode itu
kalimat deklaratif, penggunaan kata dan kalimat dalam pseudocode yang dimengerti oleh orang atau programmer. Kenapa? Karena yang seperti dimukan nanti akan dibaca oleh orang lain. Penggunanya boleh menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang lain selama bisa dimengerti. Misalnya if atau jika atau kon atau hitung, tambahkan, kalikan, kurangi. Yang penting bisa dimengerti oleh manusia atau orang lain. Pseudocode adalah deskripsi tingkat tinggi dan singkat, ringkas ya, yang ditulis untuk dibaca oleh manusia dan bukan dibaca oleh mesin. Pseudocode sebagai kode bahasa Inggris atau bahasa apa saja yang digunakan oleh manusia. Cara menulis dan struktur pseudocode dapat dibaca pada modul. Struktur pseudocode-nya itu ada judul, nama programnya, ada deskripsinya jelas, ada implementasinya. Nah, ini contoh pseudocode. Lihat, harus ada gambarnya, harus ada langkah-langkahnya dan juga ada nomornya. Ini yang biasanya dilupakan oleh mahasiswa dalam menulis pseudocode. Menulis langkah-langkahnya aja, tapi tidak menuliskan eh, nomor halamannya. Sorry, nomor langkahnya. Ini yang kurang. Pak, kalau seandainya langkahnya ada banyak gimana? Kasih langkah. Pertanyaan yang lihat ada langkah 8. 8 ternyata ada 4 langkah. Berarti karena ini satu kesatuan, kayak while selagi I kurang dari 11, kondisi if jika satu tidak bisa dibagi dua, maka cetak satu plus 81, 82, 82.1, 83. Ini biar jelas langkah-langkahnya. Kenapa yang seperti saya tadi di awal bilang bahwa gunanya untuk bisa mengkoreksi, itu untuk bisa menambahkan atau bisa mengedit dari suatu tulisan ini akan lebih mudah. Wah, kayaknya nomor 4 bukan integer. Kita pakai var aja, variabel. Atau mungkin kita pakai apa namanya? Pakai contoh yang lain, tidak hanya integer, pakai char, karakter atau pakai double atau pakai float. Nah, itu macam-macam di bagian 4 nih, kayaknya kita perlu tambahin lagi tidak hanya integer, pakai float double. Nah, itu kan lebih enak. Tapi kalau di bagian yang itu ya, di bagian yang itu tuh yang mana? Yang bagian awal-awal pokoknya lah. Nah, bagian awal-awal itu kita nggak tahu bagian awal itu yang mana. Jadi kalau seandainya sudah ada nomor, itu akan lebih memudahkan. Gitu. Jadi contoh pseudocode mencari bilangan ganjil seperti ini. Ada mulai dan juga ada akhir. Bisa mulai start, boleh silakan. Pak, boleh start nggak? Silakan, nggak ada masalah. Terus end boleh silakan, nggak ada masalah. Bisa dipahami. Baik, itu Studio Code. Selanjutnya, terakhir untuk penjelasan, ini kita akan membahas tentang pengantar Java. Jadi, nanti menggunakan bahasa Java, ini biasanya untuk tugas 2 dan tugas 3, beberapa mahasiswa sering tidak menggunakan bahasa pemrograman yang lain, karena yang seperti di awal dari materi kita menggunakan bahasa Java, berarti nanti bahasa Java yang akan digunakan dalam pemrograman. Walaupun, Pak, hasilnya kan sesuai, Pak. Dapat nih, Pak, kita. Tapi kenapa saya nilainya jelek? Ya, karena memang yang diminta itu bahasa Java, bukan bahasa yang lain. Walaupun hasilnya sesuai. Walaupun hasilnya dapat. Gitu. Baik, Java begitu diminati. Itu pertama, tren teknologi yang berkembang pada setiap tahun. Banyak digunakan perusahaan besar, efisiensi waktu dan biaya, dan juga dukungan komunitas yang luas. Ini sejarah rilis Java, ini tidak hanya dari 96, mungkin dari beberapa tahun sebelumnya sampai terakhir 2026. Itu ada Java generasi rilisnya seperti apa. Ini bisa nanti di-share, dicari, dan banyak sumber referensinya. Ada konsep pemrograman, yaitu ada terstruktur dan juga OP. Ini OP itu Object Oriented Programming. Kelebihan dari pemrograman Java itu ada multi-platform, bisa digunakan dari apa namanya, tidak hanya dalam bentuk misalnya Windows saja atau di Android saja, macam apa itu. Library yang lengkap, mendekati sintaks C++ dan juga berorientasi terhadap objek. Kelemahannya tidak kompatibel beberapa platform seperti OS, yaitu kayak Apple, boros penggunaan memori, dan juga mudah didekompilasi. OP, Object Oriented Programming, yaitu bahasa pemrograman berbasis OP dengan basis objek,
ada kelasnya, ada inheritance, warisan, encapsulation-nya, inkarnasi, abstraction-nya, dan juga ada polymorphisme-nya. Objeknya itu bagian kecil pemrograman yang memiliki sifat dan karakteristik. Karakteristik objek itu objek mempunyai atribut atau properti yang dijadikan sebagai state. Kalau atributnya itu identitas atau satu nilai yang didapat ditulis untuk menggambarkan objek itu sendiri. Objek mempunyai metode atau behavior, yaitu sebuah fungsi yang berlaku untuk mengakses suatu atribut dari suatu objek. Misalnya sepeda mempunyai atribut yaitu pedal, roda, gigi, kecepatan, warna, dan lain. Jadi juga sepeda itu mempunyai metode yaitu pindah roda gigi yang punya gigi. Kecepatan yang bertambah, kecepatannya berkurang. Pada OP, objek adalah suatu bundel perangkat lunak yang tidak lepas dari status atau perilaku. Status dan perilaku, status disimpan dalam variabel, sedangkan behavior disimpan dalam metode. Ini kelas. Kelas itu tidak lain adalah atribut dan metode yang didefinisikan. Contohnya sepeda, ada sepeda gunung, sepeda balap, dan juga sepeda tandem, dan berbagai jenis sepeda yang lainnya. Sepeda ontel bisa juga. Terima kasih. Baik, itu merupakan 5. Baik, saya stop share dulu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk materi 1 sampai 5 ini sebelum kita masuk ke tugas 1. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Ini karena yang join 2 berarti secara privilege nih. Jika ada yang pertanyaan bisa langsung dijawab. Silakan. Ada? Silakan dari Mas Adi dan juga Mas Arjuna jika ada yang ingin bertanya. Boleh. Ada materi 1 sampai 5 yang ingin ditanyakan? Oh, benar sih, Pak. Ya, silakan Iya, Mas Adit gimana? saya mau tanya, Pak. Boleh. Kalau biasanya kita pakai flowchart itu kapan ya, Pak ya, dibanding pseudocode? Oh, oke. Baik. Pertama, kalau seandainya flowchart itu biasanya itu kalau seandainya dalam bentuk tertulis. Jadi kalau misalnya dalam bentuk tertulis dan panjang banget pembahasannya, itu biasanya kita menggunakan flowchart. Biasanya kalau kalian dalam mengerjakan skripsi, salah satu contohnya nih yang terdekat. Misalnya kalau kalian skripsi, terus itu biasanya di bab 3 kalian akan mengerjakan suatu flowchart daripada pseudocode. Kenapa? Karena flowchart itu dari suatu kalian membuat gambar, itu kalian bisa menjelaskan ini langkah-langkahnya seperti apa? Oke, pertama kita mulai dulu, Pak. Mulai, lanjut seperti ini, preparation dulu. Selanjutnya, bagiannya yang perlu di metodenya seperti apa, dan juga di akhir. Itu biasanya seperti itu. Itu flowchart, dan Inggrisnya dalam bentuk tulisan. Terus kalau seandainya dalam bentuk pseudocode, pseudocode itu biasanya itu hampir mirip dengan programan. Biasanya kalau seandainya dalam pseudocode itu tanda kutip jarang dipakai. Kenapa? Karena itu sering dipakai dalam bahasa codingan. Nah, kalau misalnya bahasa codingan, langsung aja ditampilin editor yang diingin ditampilkan itu dalam bentuk Visual Studio Code atau misalnya IntelliJ program ID bebas. Biasanya langsung tampilan seperti itu. Dan langsung dikoreksi biasanya di situ. Tapi kalau seandainya dalam bentuk flowchart, itu biasanya dalam bentuk tulisan. Biasanya kalau misalnya dalam bentuk laporan, dalam membentukkan jadi kalian sudah misalnya suatu programmer, suatu IT sudah membuat suatu aplikasi atau suatu program. Terus pasti harus didokumentasikan. Nah, dalam bentuk apa? Nah, itu dalam bentuknya salah satunya langkah-langkahnya dalam bentuk flowchart. Sehingga orang lain yang membaca dalam bentuk flowchart tersebut itu paham penjelasannya. Sama seperti kalian yang terdekat misalnya dalam bentuk membuat skripsi, ada membuat program kalian yang ginian. Langkah-langkahnya kalian untuk menyelesaikan dari awal sampai akhir itu apa? Dalam bentuk flowchart. Nah, dosen penguji biasanya lihat langkah-langkah kalian. Oh, ternyata ini. Terus kalau seandainya ini langkah ini ada di bagian yang mana? Itu ternyata kalian harus bisa menjelaskan nih dalam bentuk flowchart itu. Ada di bagian ini nih, Pak. Bagian yang ini langkah-langkahnya. Nah, itu biasanya dikerjakan seperti itu. Dalam bentuk laporan atau tertulis kalau flowchart. Kalau pseudocode jarang, tapi mungkin nanti bisa digunakan, tapi paling sering kalau seandainya dalam bentuk pseudocode itu langsung menampilkan eh
codingannya yang ada di dalam PC atau mungkin laptop. Seperti itu. Lagi? Iya, Pak. Ya. Hmm. Oke, baik. Mas Arjuna, ada yang ingin tanyakan? Ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, cukup. Saya, ini yang paling tunggu, saya akan share screen lagi sama ngebahas tentang tugas 1. Baik, saya ngebahas tentang tugas 1. Saya izin untuk tugas 1. Nah, baik. Tugas 1, ini coding 1 dulu ya. Baik, tugas 1 yang paling utama dari tugas 1, lihat dulu deadline pengerjaannya. Pertama itu, kenapa? Karena kalau seandainya salah satu dari 3 tugas yang kalian tidak kumpulkan, maka kalian langsung mendapatkan nilai E. Jadi otomatis harus tahu dulu deadline tanggalnya kapan. Ternyata deadline dari UT itu hari Senin 11 Mei pukul 3 sore, 3 waktu Indonesia Barat ya. Jadi ini harus hati-hati nih. Lewat dari ini otomatis kalian tidak bisa mengumpulkan atau tidak submit. Ya otomatis langsung nilainya 0. Pertama 3. Terus yang kedua, tugas soalnya apa? Pertama, tugas 1 itu buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet. Otomatis dari internet nih. Kalau dari internet nilainya sebenarnya. Kalau tidak otomatis berkurang. Oke, bisa masih dengar ya saya ya. Ini ya. Oke, yang kedua Oh, oh, ngelag ya. Halo, iya, Pak. suaranya. Itu. Oke, tampilan saya masih terlihat nggak? Oh, masih kelihatan, Pak. Masih terlihat ya, baik. Nah, jadi kalau seandainya dari internet otomatis harus dari sumbernya ditulis referensinya. Terus algoritma dan dunia programan komputer dengan spasi. Nah, ini berarti harus diketik nih. Spasi 1,5 jangan lupa dibuat pada Microsoft Word. Terus nanti kalian mengumpulkannya dalam bentuk PDF, silakan nggak ada masalah. Dengan daftar pustaka minimal 5. Kalau lebih dari 5 nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nih. Terus yang kedua, sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Nah, kalau seandainya sejarah berarti otomatis dari awal sampai akhir. Nah, kalau lebih efisien, lebih rapi, lebih detail, kalian membuatnya dalam bentuk table. Sehingga nanti saya memudahkan dalam membacanya atau mengoleksinya. Cari referensi di internet berkaitan dengan program Java dan juga software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Nah, ini nomor 1 soalnya seperti ini. Sehingga kalian harus lihat dan juga jangan lupa menuliskan daftar referensinya. Terus yang kedua, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan juga dalam bentuk procedural code. Ini yang paling utama. Pak, programnya gimana? Yang nomor 2 ternyata nggak diminta dalam bentuk hasil programnya seperti apa. Ini yang diminta algoritma dalam bentuk flowchart dan juga dalam bentuk procedural code. Tadi flowchart itu apa? Procedural code itu apa? Tadi materi yang sebelum yang kita bahas bisa dilihat. Terus pada sebuah perusahaan, jadi apa sih bentuk flowchart-nya? Lihat, pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan. Golongan A 5 juta, B 6.500.000, C 9.500.000. Ini 3 golongan karyawan. Terus ternyata ada karyawan lembur. Mereka dibayar per jamnya dengan ketentuan sebagai berikut. Lembur 1 jam, 30% dari gaji pokok, 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%, lebih besar dari 5 jam, 38 dari gaji pokok. Input nih, lihat. Ini penting juga, inputan pada flowchart dan prosedur code adalah golongan dan juga jam lembur. Ini utama. Berarti otomatis inputan itu simbolnya apa? Outputnya jumlah penghasilan. Gaji golongan ditambah gaji lembur. Ini contohnya. Jadi yang diminta itu dalam bentuk flowchart dan juga bentuk code. Nggak perlu dalam bentuk programnya. Nanti programnya itu untuk tugas 2 dan juga tugas 3. Jadi tugas 1 ini cuma hanya sampai sini doang aja. Terus ini dari jam sekarang ternyata dari 21 mahasiswa baru 7 yang mengumpulkan. Ini belum saya nilai kenapa? Karena memang masih ada waktu sehingga nanti kalian bisa melihat atau mengerjakannya atau mengumpulkannya dari
setelah saya tweet ini ngelihat tweet yang diminta dari Paradil apa sih? Oh ternyata ini bisa dikoreksi. Atau mungkin dari 7 orang ini sudah mengumpulkan ternyata, wah salah ya ternyata. Berarti saya ingin tarik lagi, silakan nggak ada masalah, boleh di withdraw lagi atau ditarik lagi. Setelah itu nanti disubmit lagi, boleh silakan. Selama deadline pengumpulannya masih cukup lama, yaitu minggu depan sampai jam 3 sore. Ini yang utama. Sehingga masih ada waktu 1 minggu dalam pengerjaannya. Ini yang paling utama. Ini soalnya, terus gimana sih Pak? Yang dimaksud apa? Oke, ini soalnya ini ada beberapa contoh yang dari semester-semester sebelumnya pengerjaan dari ini. Baik, ini tugas satu, salah satu. Lihat algoritma penjelasannya seperti ini. Terus karakteristiknya ini dari internet bisa bermacam-macam. Terus cara kerja algoritma, manfaat algoritma ini nomor satu ya, masih nomor satu. Tuh, panjang, cukup. Oke, jenis-jenis pemrogramannya. Nah, ini contoh bahasa pemrogramannya. Nah, ini penjelasannya. Oke, ini referensinya. Tuh, 2, 3, 4, 5. Terus di sejarah perkembangannya. Lihat, sejarah perkembangannya langkah gerakan awal mula. Nah, kalau ini kalau seandainya lebih baik, bisa ditulis di dalam table sehingga lebih mudah. Nah, table sejarah dan Java. Ini lebih mudah kalau seandainya dalam membacanya, menuliskannya. Lebih enak, sehingga saya bacanya lebih enak. Terus pengembangan versinya, ternyata ada pengembangannya, terus versinya ada macam-macam. Gitu. Terus softwarenya apa? Ada macam-macam juga. Ini bisa dilihat. Dan utamanya apa? Daftar pustaka, daftar referensi. Ini yang paling utama. Oke, itu soal nomor 1, A dan juga B. Lanjut, soal nomor 2. Nah, ini flowchart dalam bentuk simbol. Seperti ini. Ini ada golongan, A, B, C, terus juga jam lembur. Ternyata dipakai nih lingkaran. Setelah itu apa? Lanjutin lingkaran ini. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ini ketukar ya. Kayaknya ada yang keliru nih. 2 jamnya 2. Jadi seharusnya ini 4 jam. Yang keliru, terus 5 jam. Terus total penghasilan gaji pokok dan juga gaji lembur. Tampilkan hasilnya, selesai. Udah cukup. Ini kalian mengerjakan flowchart ini, nilai kalian 100 untuk flowchartnya. Selanjutnya, tadi flowchart dan untuk apa? Pseudocode. Lihat, pseudocode ada tulisan, mulai ada nomornya. Jangan lupa ini biasanya dilupakan nomornya. Nah, ini juga ada yang kurang kurang lebih lengkap lagi. Kalau seandainya ada jika golongan ini, maka tulis juga di sini 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 supaya memudahkan dalam bacanya. Terus begitu juga nomor 6. Kalau seandainya ada ini berarti ada 61, 62, 63, 64. Lanjut. 78 nih, kalau 9 juga ada sama. 91, 92, 93, 94, 95, atau 9A, 9B boleh silakan. Selesai. Itu. Itu contohnya. Ada lagi juga kalau seandainya pengen lihat contoh yang lain nih dari semester-semester sebelumnya. Nah, ini tuh flowchartnya bisa dilihat seperti ini. Pak, ini gambarnya silakan bebas dari aplikasi manapun kalian mengerjakannya bebas. Pak, kalau seandainya jujur nih Pak, saya susah dalam pengerjakannya dalam membuat ginian. Terus bagaimana Pak? Kalau seandainya saya tulis tangan doang, boleh? Gak apa-apa. Tulis tangan di kertas, terus kalian nanti hasilnya kalian scan, terus kalian nanti dijadikan apa dikumpulkan dalam itu boleh, silakan nggak masalah. Jadi nggak terbatas dari aplikasi, tapi aplikasinya yang bagus terlihatnya. Pak, apakah nilainya sama? Boleh sama, selama sesuai dengan simbol-simbol yang ada itu kalian boleh tulis tangan apa namanya nggak perlu misalnya dalam bentuk draw IO atau mungkin dalam bentuk Microsoft Word yang misalnya ada simbol-simbol insert seperti ini apa namanya ada nah seperti ini boleh silakan nggak ada masalah tanda panah ini boleh moodnya seperti apapun boleh jadi bebas tidak harus dari aplikasi emang aplikasi lebih terlihatnya bagus tapi kalau seandainya enggak lebih susah waktunya nggak keburu Pak gimana boleh pakai tangan silakan kalian tulis tangan yang rapi kalian scan kumpulkan boleh sama tuh nilai lembur juga sama ini N nah ini yang sesuai ada 3 terus ada 4 tuh 41 nah ini lebih bagus lebih lengkap ini ada lengkap-lengkapnya seperti itu dan sumber referensinya jangan lupa seperti ini oke baik itu merupakan apa namanya salah satu contoh dari tugas-tugas yang ada
mengenai yang gitu ya. Terus bagaimana nanti kalau seandainya Pak saya sudah ngumpulkan ternyata ada yang gitu ya, boleh tarik, saya bilang ditarik, di apa namanya, di submit lagi, nggak ada masalah. Karena masih ada waktu 1 minggu, itu silakan. Atau yang belum, nanti setelah mendengar apa namanya, record, nanti saya akan record dan saya akan share linknya. Ini bisa dilihat ternyata, oh yang diminta tugas 1 itu seperti ini, udah cukup itu aja. Pak, perlu video nggak? Nggak perlu. Untuk tugas 1, saya tidak meminta untuk video rekamannya, hanya seperti itu aja cukup. Tapi nanti saat kalian mengerjakan tugas 2, tugas 3 itu karena mengerjakan suatu program, itu saya minta kalian membuat video rekamannya. Dalam mengerjakannya seperti apa dan juga akhirnya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk yang kalian apa, program yang kalian buat itu benar-benar kalian buat sendiri dan juga kalian memahami dari langkah-langkah yang dikerjakan. Itu gunanya. Baik, tugas 1 nggak perlu video rekaman, hanya tadi dalam bentuk Word, diketik, dirapi, terus tadi gambarnya tidak harus misalnya dalam bentuk aplikasi Draw.io, misalnya dalam bentuk tulisan tangan, silakan bebas, nggak ada masalah, boleh juga, supaya nanti tidak apa namanya, tidak memberatkan mahasiswa dalam membuatnya. Yang tugas 1 itu. Baik, itu tugas 1 seperti itu yang diminta. Sudah lengkap, nilainya 100 keluar, aman. Baik, ada yang ingin tanyakan dari tugas 1 ini? Silakan. Boleh, bebas, silakan. Kalau seandainya Pak nanya ini Pak, tentang ini gimana? Boleh, silakan kalau ada yang mau ditanya. Nggak ada? Cukup? Kita cukupkan lagi atau masih ada Mas Arjuna? Silakan. Kalau misalnya, wah di chat, maaf, ini Mas Arjuna. Oh iya, maaf. Oke, Mas Arjuna atau Mas Adi silakan kalau ada yang mau. Sudah, oh, sudah cukup Pak. Baik, baik. Kalau sudah cukup, saya boleh Mas Arjuna di apa namanya, di on kamera. Saya izin untuk share capture dulu bukti bahwa tugas atau maaf, web 2 dari algoritma dan pemrograman ini sudah terlaksana. Baik, saya izin untuk capture ya. Baik, 1, 2, 3. Ya, baik. Sudah saya capture. Terima kasih. Mudah-mudahan yang tadi sudah mengumpulkan dan sesuai, berarti nanti tinggal saya nilai. Tapi kalau seandainya tadi masih ada yang kurang lengkap atau kurang yang ingin dibahas, bisa ditarik lagi dan bisa di-submit lagi. Atau yang belum mengumpulkan berarti bisa dikerjakan mulai nyicil dan bisa di-submit. Kenapa? Karena khawatir nanti jika di akhir-akhir jaringan dari UT maintenance, nah itu yang perlu diaturkan. Syukur-syukur kalau seandainya diperpanjang, tapi kalau nggak diperpanjang, nah itu kalian berarti gagal untuk mengumpulkan dari tugas 1 ini. Seperti itu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk web 2 kali ini. Nanti kita ada 3 web, yaitu web 3 dan web 4. Web 3-nya itu insya Allah 2 minggu lagi. Jamnya nanti jam dan harinya sama seperti sebelumnya. Saya akan menginfo untuk web ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Piang. Siang. Baik, sama-sama.